Beragam cara dilakukan pesepak bola dunia untuk mengekspresikan kegembiraan setelah membobol gawang lawan. Ada yang biasa saja, tapi ada juga yang mengirim pesan melalui selebrasi tersebut. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, punya aturan terkait selebrasi gol yang dilakukan pemain. Ada batasan-batasan yang harus dipatuhi, seperti tak boleh menyinggung politik, berbau rasial, hingga tak boleh membuka jersey. Meski begitu, tetap saja ada pemain-pemain yang melanggar aturan tersebut. Terkadang, pemain merayakan golnya secara berlebihan, hingga melebihi batas. Tentu saja hukuman sudah menanti jika melakukan selebrasi yang melebihi aturan, seperti kartu kuning, bahkan kartu merah. Berikut ini 7 selebrasi gol kontroversial deretan pemain top dunia yang dilansir dari berbagai sumber. Asistensen gol Robin van Persie'den. Robbie Fowler pernah melakukan selebrasi sangat kontroversial pada 3 April 1999. Saat itu dia mencetak gol untuk Liverpool pada derby Merseyside kontra Everton di Anfield. Pertandingan itu dimenangi The Reds dengan skor 3-2. Setelah mencetak gol, dia berlari ke tepi garis gawang untuk berselebrasi. Fowler kemudian menjatuhkan kedua lutut sambil mengebungkuk. Dia mengarahkan hidungnya ke garis putih, seolah-olah sedang menghirup narkoba jenis kokain. Selebrasi itu jadi sindiran Fowler kepada supporter Everton yang kerap menuduhnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Pihak Everton tak terima dengan selebrasi tersebut dan melaporkan Fowler ke FA, Federasi Sepak Bola Inggris. Fowler akhirnya dihukum larangan tampil dalam 4 pertandingan. Gol dari Granit Xhaka dan Xherdan Shaqiri membawa Swiss memetik kemenangan penting atas Serbia pada Piala Dunia 2018. Namun, selebrasi kedua pemain Swiss ini menjadi sorotan karena didedikasikan untuk tanah kelahiran mereka, Albania. Albania mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada tahun 2008. Tetapi, Serbia tak pernah mau mengakui, sehingga tensi antara kedua negara memanas. Aksi selebrasi mereka jadi sorotan. Sambil berlari, Xhaka dan Shaqiri merautkan ibu jari kedua tangannya dengan jari-jari lainnya diregangkan menyerupai burung. Banyak yang menduga gestur itu melambangkan elang pada bendera Albania. Tentu saja merayakan gol dengan kandungan pesan politik dilarang. Mereka berpotensi dijatuhi hukuman 2 pertandingan, tapi akhirnya hanya dikenai denda. Luis Suarez dikenal sebagai pemain kontroversial, termasuk saat merayakan gol. Selebrasi kontroversial Suarez tersaji ketika Liverpool menantang Everton di Goodison Park 28 Oktober 2012. Pertandingan berkesudahan dengan skor 2-2. Suarez mencetak gol pertama Liverpool sehingga timnya sempat unggul 1-0. Setelah membobol jala Everton, Suarez berlari ke arah bangku cadangan tim lawan, kemudian membentangkan kedua tangannya dan menjatuhkan diri tepat di hadapan bangku cadangan tim tuan rumah, alias tepat di hadapan manajer Everton, David Moyes. Gestur itu ternyata sebagai bentuk balasan Suarez pada komentar Moyes sebelum laga. Pemain asal Uruguay itu disindir sebagai tukang diving oleh Moyes. Pada gelaran Piala Eropa 2012, Niklas Bender melakukan selebrasi setelah mencetak 2 gol melawan Portugal.
Pemain Denmark tersebut kemudian membuka jersinya dan menunjukkan celana dalam yang memuat sponsor salah satu rumah judi. Selebrasi tersebut berujung denda hingga mencapai 1,5 miliar dan larangan bertanding 1 laga. Legenda Manchester United, Ruud van Nistelrooy, kehilangan kesabaran saat Belanda membungkam Andorra 4-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2006. Kekesalan Nistelrooy dipicu tingkah bek Andorra, Antonio Lima, yang menertawakannya saat dirinya gagal mengeksekusi penalti. Antonio Lima tertawa tepat di depan wajah Nistelrooy. 6 menit berselang, Nistelrooy berhasil membobol gawang Andorra. Setelah itu, ia langsung balas dendam dengan melakukan hal yang sama, yaitu tertawa di depan wajah Lima. Gara-gara ulahnya tersebut, Nistelrooy diganjar kartu kuning oleh wasit. Pemain muda Yunani, Giorgos Katidis, melakukan selebrasi sangat kontroversial pada laga AEK Athens kontra Feria pada tahun 2013. Selepas menjebol gawang Feria, dia melakukan penghormatan ala Nazi. Imbasnya, ia dilarang bermain untuk timnya pada sisa musim itu. Namun tidak hanya sampai situ, aksi kontroversi itu akhirnya membuat Katidis dilarang memperkuat timnas Yunani seumur hidup. Cristiano Ronaldo diganjar kartu kuning atas selebrasinya dalam laga El Clasico Real Madrid menjamu Barcelona pada tahun 2017. Pasalnya, bintang Real Madrid ini melakukan selebrasi sambil melepaskan jersey yang ia kenakan, dan ini tentunya melanggar aturan FIFA. Selebrasi ini semakin kontroversial karena Ronaldo memamerkan kaosnya pada fans Barca yang dinilai sebagai bentuk ejekan pada Lionel Messi. Karena pada musim sebelumnya, Lionel Messi melakukan selebrasi yang nyaris sama dalam laga kontra Real Madrid. Lalu, menurut kamu manakah selebrasi yang paling kontroversial dan melanggar aturan FIFA?